Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain amma ba'du. Puji syukur marilah uh, kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Tuhan yang selalu memberikan rahmat, nikmat serta hidayahnya pada kita semua, sehingga pada saat ini masih bisa kita rasakan nikmat itu pada diri kita sendiri. Oleh karena itu, kita ucapkan kalimat hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Dan kemudian salawat bertangkaikan salam tidak lupa pula kita kirimkan kepada insan yang paling mulia, manusia yang paling mulia di muka bumi ini, yakni Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, tanpa memperpanjang mukadimah, di sini saya Rizky Alfitrah dengan NIM 11940412213 berasal dari lokal 5A manajemen dakwah. Di sini saya maksud dan untuk video ini adalah untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Manajemen Lembaga Keuangan Islam UTS, ujian tengah semester. Di sini akan menjelaskan tentang PDOPS, prinsip dasar operasional perbankan syariah. Baik, prinsip dasar operasional perbankan syariah. Yang pertama yaitu prinsip pertama yaitu wadiah. Wadiah ini adalah titipan. Jadi jenis wadiah ini ada dua macam. Yang pertama wadiah yad amanah, dan kemudian wadiah yad damanah. Yang pertama yaitu wadiah yad amanah. Wadiah yad amanah ini adalah titipan di mana barang yang dititipkan kepada si penerima tidak boleh digunakan sampai barang itu dikembalikan kepada si pemiliknya. Dan kemudian wadiah yad damanah, di mana titipan ini atau barang yang kita titipkan kepada si penerimanya boleh digunakan atau dimanfaatkan oleh si penerimanya sampai barang tersebut dikembalikan kepada si pemiliknya. Dan kemudian prinsip yang kedua yaitu syirkah. Syirkah ini adalah kerjasama atau bagi hasil. Di dalam ini terdapat 4 macam, yaitu yang pertama musyarakah. Musyarakah ini pembiayaan dengan bagi hasil kerjasama antara 2 orang atau lebih, sehingga bagi hasilnya sesuai dengan kesepakatan masing-masing. Dan kemudian yang kedua yaitu mudharabah. Mudharabah ini adalah kerjasama pemilik modal dengan melimpahkan atau mempercayakan modal tersebut kepada si pengelola dana. Kemudian bagi hasilnya sesuai dengan kesepakatan dan ketetapan di awal. Dan jika timbul resiko itu ditanggung oleh si pemilik modal. Dan kemudian yang ketiga yang selanjutnya muzara'ah. Muzara'ah ini yaitu perjanjian dalam hal pemanfaatan lahan pertanian antara si pemilik lahan dengan si pekerja. Dan kemudian yang keempat yaitu musakoh. Musakoh ini di mana kerjasama antara si pemilik kebun atau pertanian, di mana dilakukan untuk merawat kebun ini atau mengelola kebun ini kepada si penggarap. Dan kemudian kesepakatan ini bagi hasilnya sesuai dengan kesepakatan di awal yang disebutkan di dalam akad. Dan kemudian yang ketiga
yaitu tijaroh. Tijaroh ini adalah jual beli. Nah, di dalam ini terdapat tiga bagian. Yang pertama yaitu murabahah. Murabahah ini adalah transaksi pengelolaan barang dengan menyatakan biaya perolehan atau keuntungan yang disepakati antara si penjual dengan pembeli. Dan kemudian yang kedua yaitu salam. Salam ini transaksi jual beli yang dimana barang yang diperjualbelikan belum ada, akan tetapi pembayarannya dilakukan secara tunai. Contohnya itu jual beli online. Kita bayar dulu baru barangnya dikirim menyusul gitu. Nah, kemudian yaitu ketiga istisna. Istisna ini kebalikan atau sebenarnya agak mirip dengan salam, akan tetapi istisna ini pembayarannya dilakukan dengan cara cicilan. Nah, baik. Dan kemudian yang selanjutnya yaitu yang keempat yaitu ijarah. Ijarah ini adalah sewa. Nah, di dalam ijarah ini terdapat dua macam atau dua bagian, yaitu yang pertama mutlakoh. Mutlakoh ini merupakan suatu kontrak leasing untuk kepentingan sewa menyewa, yaitu berupa barang, aset ataupun pekerja dan lain sebagainya dalam jangka waktu tertentu. Dan kemudian yaitu IMBT. IMBT ini adalah ijarah mutahiyah batimlak. Nah, ini itu merupakan perjanjian sewa menyewa yang disertai dengan opsi pemindahan hak atas benda yang disewakan kepada penyewa. Dan kemudian yang terakhir yaitu yang kelima ujrah. Ujrah ini adalah jasa, jasa yang ada upahnya gitu. Dan di dalam ini terdapat beberapa bagian pula, ya lima. Yang pertama yaitu wakalah. Wakalah ini adalah akad pemberian kuasa kepada pihak lain yang menjadi wakil untuk melaksanakan suatu tugas. Nah, itu lebih ke kadang sering kita dengar seperti pemberian kuasa gitu. Kemudian yang kedua yaitu kafalah. Kafalah ini merupakan penjamin untuk orang yang berhutang. Dan kemudian yang ketiga yaitu hamalah. Hamalah ini merupakan orang yang menjadi utusan atas pemindahan atas perwakilan seseorang gitu. Nah, kemudian yang kelima rohan apa rohin. Pokoknya itulah, yaitu singkatnya tentang sama kayak gadai gitu. Nah, kemudian yang terakhir yaitu Qardul Hasan. Qardul Hasan ini adalah kredit tanpa bunga, adalah peminjaman dana tanpa adanya imbalan atau kewajiban gitu. Mungkin dari sekian banyak yang saya jelaskan, salah ataupun kurang mohon dimaafkan. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.